Mudah-mudahan Suster Wati berhasil membujuk temannya untuk mencari dokumen rekam medisku dulu. Gimana Sus? Suster bisa kan dapetin itu rekaman medis saya? Saya sudah coba ngomong sama teman saya untuk mengambil dokumen rekaman medis ibu dulu. Jadi kita tunggu dulu di sini sebentar ya Bu ya. Iya Sus. Saya tuh benar-benar gak sabar untuk tahu gimana status anak saya yang sebenarnya. Tapi Sus, kalau sampai yang Suster bilang waktu itu bohong, Suster harus jelasin ke saya alasan Suster tuh apa bohongin saya. Saya tidak bohongin Ibu. Ibu lihat sendiri nanti dalam rekaman medis Ibu yang tersimpan di sini. Saya minta maaf Bu, kalau apa yang saya sampaikan ke Ibu kemarin jadi membuat Ibu tidak tenang. Saya itu tidak ada maksud apa-apa Bu. Permisi. Iya. Silahkan ikut saya ke ruangan saya. Mari Bu. Ayo Bu. Iya. Saya sudah pegang dokumen hasil rekam medis Ibu ini. Tetapi memang dokumennya bersifat rahasia. Sus, itu kan rekam medis saya. Kalau saya lihat kan nggak ada masalah. Soalnya di dalam dokumen rekam medis ini ada surat pernyataan dari keluarga pasien untuk meminta melarang memberitahu siapapun itu, termasuk Ibu. Surat pernyataan itu atas nama siapa, Sus? Di dalam surat ini tertulis nama Bapak Jaka Raharja. Jaka Raharja itu suami saya dulu. Saya minta tolong, Sus. Tolong saya mau lihat, sebentar aja saya lihat. Sekalian saya mau tahu alasan suami saya apa ngelarang saya untuk ngelihat dokumen itu. Tetapi saya tidak bertanggung jawab ya Bu, jika nanti pihak rumah sakit mengetahui Ibu melihat surat ini. Iya. Semua konsekuensinya saya terima. Terima kasih, Sus. Kenapa kamu harus merahasiakan dokumen ini dari aku, Mas? Sabar ya Bu. Gak mungkin, ini semua gak mungkin terjadi. Ternyata bayiku meninggal. Ibu. Ibu Nawang. Ibu gak apa-apa kan? Ibu. Aku tahu gak, berat buat ngejalanin hidup kamu selama ini. Tapi harusnya kamu gak kemakan sama omongannya Tante Lisa gitu aja. Kamu tahu kan gimana sifat Tante Lisa? Lagi pula kamu gak capek. Hidup kamu selalu diperintah sama Tante Lisa. Aku tahu aku salah, Put. Aku nyesel nggak ngehargain perasaannya Pangeran dan orang yang lain. Aku minta maaf ya sama kamu.
Pangeran itu tulus sama kamu, Ga. Jadi aku harap kamu juga bisa tulus sama Pangeran. Dan kalau bisa, kamu hilangin rasa dendam kamu sama Pangeran. Halo Pak Damar. Ibu pingsan. Ya udah saya kesana sekarang ya. Kamu tenang ya. Pasti Tante Nawang akan baik-baik aja kok. Aku emang khawatir banget sama ibu, Ga. Karena belakangan ini ibu itu banyak banget pikiran. Terus kondisinya juga sering drop. Aku juga minta maaf ya. Aku jadi ngerepotin kamu kayak gini. Put, kamu gak perlu ngomong kayak gitu. Aku gak ngerasa direpotin sama sekali kok sama kamu. Lagian, sekarang juga udah jadi kewajiban aku untuk bantu calon kakak ipar aku. Di saat kakak aku lagi gak bisa. Makasih ya, Ga. Jujur, gue rindu saat-saat bisa jalan berdua sama Putri kayak gini. Tapi gue sadar, Putri bukan ditakdirkan untuk gue, melainkan untuk Pangeran. Enggak, tolong lebih cepat ya nyetirnya. Soalnya aku penasaran banget sama kondisi ibu. Pengen lihat gimana kondisinya sekarang. Iya, Put. Syukurlah, alhamdulillah. Ibu Nawang sudah siuman. Saya senang lihatnya, Bu. Saya di mana, Damar? Kita masih di rumah sakit ibu anak ibunda, Bu. Saya minta tolong kamu jangan kasih tahu Bapak ya. Kalau saya tadi pingsan di sini. Aduh, maaf, Bu. Tapi saya barusan ngabarin Non Putri, Bu. Soalnya saya takut ibu kenapa-napa, Bu. Nah, Non Putri udah datang, Bu. Kalau gitu Damar permisi dulu ya, Bu. Siap, Non. Bu, ibu kenapa? Ibu jangan bangun, ibu istirahat dulu. Ibu. Ibu kenapa sih, Bu? Aku gak mau kehilangan Putri. Sampai kapanpun aku gak akan pernah melepaskan Putri. Karena Putri itu anakku. Ibu kenapa sih, Bu? Ibu. Ibu kenapa?